Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus itu tadi pembacaan tembang. Ini mungkin untuk kegiatan secara resmi tentang membuka proposal tahun depan dia ajuin gitu. di Cirebon. Bacaan papat gitu. Tapi dengan buku tema Peserta nanti hal yang baru. sembarangan. Sebenarnya ini hal yang sangat klasik dan kita khususnya di masyarakat Banten sebagai tradisi tingkat keagamaan yang lebih banyak, khususnya di dunia musik, itu adalah musik-musik keagamaan. Dan pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bujaka, komunitas yang peduli terhadap ucap leluhur, termasuk juga pemerintah kota Cirebon. Dan yang paling penting adalah dari BPK 8 yang telah memfasilitasi pendanaan dan sebagainya, karena tanpa BPK 8 mungkin kegiatan ini tidak biasa. Kerja manuskrip dari tahun 2000 saya kerja gratisan, jadi bukan kerja tanpa bayaran, kerja gratisan. Baik, saya sedikit akan mengulas tentang manuskrip. Manuskrip itu adalah karya tulisan tangan yang tidak diperbanyak. Kalaupun diperbanyak itu dalam bentuk tulisan, itu tidak dalam konteks mengalir, dibaca kemudian ditulis sesuai dengan teks aslinya. Tapi manuskrip ditulis itu kalau dalam bahasa Cirebon dulu yang pernah belajar di dunia budaya itu ada istilah imla. Imla itu gurunya melafalkan sesuatu, memerintahkan penulis, siswanya itu nulis dengan sendiri dengan aksara Arab atau dengan aksara Arab. Nah, tradisi imla. Manuskrip itu adalah pola tradisi imla seperti itu. Dan pola tintanya, gambar yang tengah itu adalah pulpennya zaman dulu. Jadi pulpen zaman dulu terbuat dari bulu angsa atau dari bambu atau juga dari aren atau juga dari pelepah pohon nipah atau dalam istilah orang Cirebon itu bulu. Itu pulpennya. Dan jenis pulpennya itu yang gambar paling tengah. Ini saya temukan di portal di sudut pulpennya masalahnya yang masih tersimpan, bentuknya kayak pistol, depannya tinta, tapi pulpennya dimasukkan ke dalam. Itu dengan sistem cocol prosesnya penulisan itu dari pola manuskrip. Yang kedua, next ini kenapa Banten sebagai pusat pendidikan keislaman di masa Kesultanan, dan saya meyakini semenjak zaman mahasiswa bahwa manuskrip atau tulisan-tulisan karya ulama di Banten ini relatif tidak pernah tersentuh oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ataupun perguruan tinggi untuk dilakukan sebuah kajian yang mendalam. Karena masyarakat penyimpan manuskrip hampir rata-rata itu dimistiskan. Jadi kalau kita mau buka manuskrip harus banyak persyaratan-persyaratan yang yang begitu fantastis. Bahkan manuskrip yang ada di Ciruas dulu pernah pengalaman yang menarik, suruh potong kambing. Ketika diisi potong kambing, ketika dibuka ternyata isi manuskripnya adalah perjanjian pahlawan kambing zaman kakek buyutnya. Nah, anak keturunannya dianggap itu manuskrip lama, padahal itu adalah perjanjian pahlawan kambing. Anak pertama karena bentuknya kambingnya di darah, maka yang aman itu dapat 1 kaki. Anak pertama kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 dapat 3 kaki.
dianggap ketika mau buka ini harus potong kaki. Jadi ada salah penafsiran seperti itu. Dan itu juga banyak. Jadi ini manuskrip Banten. Kenapa manuskrip di Banten itu sangat lebih besar, lebih banyak? Karena memang Banten dalam dokumen-dokumen Eropa dikenal sebagai pusat peradaban Islam abad 16-17 di Nusantara. Sehingga tidak heran ketika Banten banyak kemudian ditemukan manuskrip yang begitu fantastis, bahkan dari ajaran tarekat itu bukan hanya satu dua jenis tarekat, tapi 7 tarekat itu pernah berkembang di Banten. Itu dibuktikan dengan beredarnya dan diketemukannya manuskrip di setiap tempat di Banten. Di Kabupaten Serang, di Banten yang paling banyak posisinya manuskrip itu sudah terbuka dan beberapa juga sudah dilakukan konservasi, karena bahaya manuskrip itu bukan bahaya terhadap bendanya saja, tapi juga bahaya bagi kita yang melakukan konservasi. Harus punya ilmu untuk menyelamatkan manuskripnya, dan sekaligus juga harus punya ilmu untuk kita juga selamat dari bahaya zat kimia dari manuskrip itu. Berikutnya ini ada manuskrip dan arsip. Jadi manuskrip itu ada dokumen yang ditulis tangan tanpa dicetak. Kalau di depan tadi ada handpress yang dicetak, jadi ditulis tangan, kemudian dialih dibiarkan menjadi kuningan atau karet, kemudian dalam bentuk press, ini akan menjadi satu alat untuk perbanyak dokumen. Terus ini biasa kalau di manuskrip ada form untuk kajian kodikologi. Kalau secara di kajian manuskrip itu biasa kita kenal ada kajian filologi, ada kajian kodikologi. Kajian kodikologi untuk mengenal kita mengkaji tentang fisik manuskrip. Kalau kodikologi, nah teman-teman di klinik pusaka itu berusaha untuk mendata secara kodikologi, karena kodikologi ini nggak penting jenisnya apa, ukurannya berapa, jenis kertasnya seperti apa, cara penulisannya, aksara, termasuk juga perintah, dan form ini yang dipakai sekarang. Form ini dipakai secara nasional. Tahun 2007 itu baru hanya asal naskah, pemilik naskah, alamat, ukuran, aksara. Tapi 2007 sampai watermark, kalau kita menggunakan manuskrip yang kertas Eropa untuk mengetahui jenis kertasnya. Nah, dari kodikologi ini baru kita akan mengenal jenis manuskrip dan isinya seperti apa. Lanjut. Ini bentuk dan isi manuskrip. Jadi yang kebanyakan di Banten itu adalah ilmu tentang fikih atau ilmu tentang agama. Ilmu tata bahasa Arab itu paling dominan. Di Banten itu paling dominan ilmu bahasa Arab, fikih, filsafat, dan yang lainnya itu parukuna. Dan jumlah manuskrip yang ada di Banten yang sudah tercatat dalam dokumen saya kurang lebih sekitar ada 300-an, dan yang sudah dikonservasi kurang lebih 100, dan mudah-mudahan ini yang di Cirebon manuskrip kurang lebih ada 4 atau 5 ini bisa dikonservasi dan bisa digitalisasi. Kenapa manuskrip ini harus dilestarikan? Karena manuskrip itu adalah tempatnya di mana? Adalah pola pikir kemarin kita dulu, leluhur kita dulu. Saya juga nggak ikut Rawa Arum ya. Rawa Arum. Kalau kita hitung harga Dekat Merak. satu manuskrip setebal satu yang biasa. Ya. Jadi satu manuskrip yang menggunakan kertas Eropa ini kertas kosongnya aja di abad ke-19 habis ini.
itu satu harga gerbong. Itu baru kertas kosongnya. Kertas kosongnya baru seharga gerbong. Belum upah tulis. Kalau ditulis oleh ahli guru tulis, makanya banyak namanya di kartu tulisan di kota sekarang ada namanya kampung kartu tulisan. Nah itu khusus untuk guru tulis. Upah tulis satu buku itu 5.000 kurung tadi, satu tebal manuskrip ini itu 5.000 kurung tadi. Upah menulisnya. Sementara buku kosongnya itu harganya satu gerbong. Dari mana informasi itu? Ada manuskrip yang ada di Kanara. Itu di bagian akhir manuskrip buku ini didapat dari Eropa, itu dibeli karena ini bekas Eropa, ditulis tahun 1843. Sementara ini menggunakan daluang. Jadi daluang lawan daluang Cirebon, daluang warna kertas itu sebenarnya salah. Jadi daluang itu adalah kayu yang dipakai untuk menulis. Kalau kertas itu bahasa Arab, daluang itu adalah media untuk menulis. Jadi bahan baku adalah kayu yang sudah dipres dan tingkat keawetannya itu lebih awet daluang. Karena daluang 300 tahun itu masih tetap stabil, dan walaupun kondisi cuaca panas dan tidak stabil seperti di Banten, beda dengan di Eropa. Di Eropa yang dikenal dalam dunia manuskrip kertas Eropa itu adalah sebenarnya kalau orang sekarang dulu mengenalnya bubur perang. Jadi ini dikenal dengan istilah kertas bubur perang. Bubur perang itu terbuat dari serpihan kayu dari perang, kemudian diproses hingga menjadi kertas. Aplikasinya pertama dan tertua itu di Cina, tapi nanti ketika menggeluti dunia kodikologi untuk memahami manuskrip, maka akan tahu kertas ini publikasi mana, apa publikasi Eropa, publikasi Indonesia di abad 19, karena di Indonesia juga punya publikasinya yang di Petir Bandung, itu pabrik kertas yang dibuat tahun 1821. Terus juga dari Eropa nanti akan kelihatan dari watermark. Nanti sore akan melihat seperti apa watermark dalam manuskrip yang ada di kuda-kuda itu, untuk melihat dan mendeteksi manuskrip itu apa yang tulisnya. Jadi tidak semua manuskrip walaupun tulisannya sama, aksaranya sama, akan terlihat itu dari jenis kertasnya. Mana kertasnya yang lebih kuat, maka itulah kemudian manuskrip itu yang pertama. Nanti sisanya itu adalah saingan. Karena ketika mengkaji manuskrip itu butuh kehati-hatian yang tinggi, di samping kehati-hatian untuk supaya kita tidak berbahaya terhadap zat kimia yang terkandung dalam manuskrip itu sendiri, dan untuk menjaga manuskripnya supaya tidak hancur, karena tubuh kita mengandung zat asam, mengandung zat berbahaya kepada manuskrip, sehingga manuskrip bisa selamat. Kita pun yang membaca dan mengkaji juga bisa selamat. Lanjut. Ini jenis presentasi isi di manuskrip, tafsir 5%. Sejarah itu hanya ditemukan 3%. Kajian yang akan disejarah hampir rata-rata. Kenapa 3%? Kajian sejarah kebudayaan manuskrip di Banten. Karena hampir rata-rata pemilik manuskrip itu tersimpan rapi dan tidak mau dibaca. Dokumen-dokumennya tidak mau dibaca. Kenapa dokumennya tidak mau dibaca? Kemungkinan besar isi manuskripnya itu bercerita tentang leluhurnya, dan leluhurnya pernah berbuat salah ataupun dianggap berbuat salah oleh masanya pada saat itu, sehingga manuskrip itu ada sulit yang tentang isinya tentang sejarah atau isinya tentang kebudayaan di Banten. Sementara manuskrip keagamaan ini presentasinya yang paling baik, dan ini manuskrip yang ada di Serang Raya. Serang Raya itu meliputi Cirebon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Itu Serang Raya. Pandeglang banyak juga manuskrip, cuma sampai hari ini yang di Pandeglang sampai bulan puasa kemarin ada satu rumah manuskrip masih tersimpan di loteng,
Cuma pemiliknya dan keluarganya saya belum bisa untuk mengakses karena ada beberapa hal yang harus dirapatkan oleh pihak keluarga karena khawatir manuskrip itu ada isinya dianggap tidak bisa untuk dipublish, sehingga padahal isi manuskrip itu rata-rata adalah manuskrip keagamaan. Karena generasi ke anak cucunya tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang memahami bagaimana cara mempelajari naskah-naskah keagamaan, sehingga mungkin ke generasinya ini malu ketika manuskrip itu ditulis oleh leluhurnya, oleh kakek buyutnya atau oleh sementara generasi hari ini tidak bisa untuk membacanya karena aksara yang Arab, bahasa Arab kuno itu juga gundul, karena gundul itulah mungkin tidak banyak generasi hari ini yang mempelajari. Berikutnya ini sebaran manuskripnya yang di Saraya di Banten Lama, Portman, terus lain dan sebaran itu rupanya manuskrip itu saya ketika mendeteksi keberadaan manuskrip itu tersimpan di seseorang, saya ada data, pakai data orang Batam yang belajar ke Mekah, ke Timur Tengah di abad ke-19. Data itulah kemudian dilacak leluhurnya siapa, terus orang karena biasanya ketika orang Batam yang belajar ke Mekah itu bukan orang sebarannya. Biasanya orang-orang kaya, orang-orang bersaudara, atau orang-orang kalangan menengah. Karena di samping manuskrip itu juga harganya mahal, belajar juga lumayan mahal. Sehingga ketika manuskrip diperlukan kitab-kitab yang tebal-tebal ini relatif adalah manuskrip yang ditulis dan belajar dari Timur Tengah. Data itulah kemudian dilacak, ditambah dengan dokumen anak muridnya Syekh Nawawi itu sebenarnya di mana saja. Nah, ketika ada anak muridnya Syekh Nawawi yang dari Mekah tahun 1870 sampai 1890, ini dilacak dokumen-dokumennya, di mana letaknya, kampungnya di mana, karena hanya untuk nama daerah aja, leluhurnya siapa, dibuang kemana. Nah, karena keturunannya biasanya kalau generasi keilmuannya nyampe ke anak keturunannya, maka biasanya manuskrip itu tersimpan dengan aman. Tapi juga banyak manuskrip di tahun 2004 sampai 2010 saya temukan banyak manuskrip itu bukan di lemari, tapi sudah ada di kandang ayam, sudah ada di kandang kambing, sudah ada di di teras-teras masjid. Kenapa? Karena dia tidak berharga. Dari 2004 sampai 2010, sehingga manuskrip ini hampir sangat berbahaya. Nah, ini sebenarnya yang saya temukan di beberapa titik di sana lain. Nah, ini bahasa yang digunakan adalah mayoritas manuskrip di Banten adalah menggunakan bahasa Arab. Manuskrip yang digunakan adalah mayoritas berbahasa Arab, berbahasa Sunda itu persentasenya sangat kecil, dan kemudian menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini kebanyakan tentang ilmu pelet, ilmu obat-obatan segala macam, ajian-ajian ini menggunakan bahasa Jawa. Dan banyak ditemukan ini kalau saya mengatakan bahwa manuskrip yang dijawab segala macam itu istilahnya adalah manuskrip paripurna. Jadi paripurna itu adalah manuskrip yang isinya untuk kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Jadi kitab-kitab besar ini kemudian diukil dan untuk dihaji dan untuk termasuk juga untuk dipahami, dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakatnya. Itu manuskrip benang paripurna. Nah, manuskrip yang menarik dalam kajian, kalau kita adalah kitab berbahasa Arab segala macam, itu adalah kajian manuskrip yang ada di catatan jenggotnya. Catatan jenggot itu adalah catatan-catatan yang ada di sisi kiri, sisi kanan, atau atas bawah di manuskrip itu. Karena di situ banyak kita temukan
informasi-informasi yang dianggap penting karena ditulis di periode selanjutnya, siapa kawin dengan siapa utang dengan siapa, terus segala macamnya itu ditulis ya, itu catatan itu. Ada peristiwa apa di periode ketika mengkaji kitab itu, kemudian karena supaya tidak lupa itu ditulis, dikenal dengan istilah catatan background. Catatan background itu catatan yang diberikan di manusia. Banyak informasi-informasi yang dicatat di background ini yang tidak banyak yang mengkaji. Rata-rata yang mengkaji adalah kitab intinya yang dikaji itu, bukan catatan background. Nah, untuk kajian kebutuhan kebudayaan, kehidupan masyarakatnya seperti apa, hubungan sosialnya seperti apa, itu ada di catatan background. Nah, yang menarik di kajian manuskrip itu juga ada di ramalan. Itu ramalan berdasarkan gerhana matahari nanti akan terjadi apa selama pergerakan berikutnya, itu juga ada di catatan manuskrip. Penjelasannya itu ada di catatan background. Kalau dalam dunia pesantren ada matan, ada surah, ada juga hasiah. Ya, hasiah itu surahnya surah. Hasiahnya apa ini apa. Nanti hasiah ini dikumpulkan lagi sehingga menjadi paripurna. Jadi dari matan, surah, hasiah, paripurna. Itu rangkaian memahami manuskrip. Jadi kalau kajian manuskrip, kalau bisa berusaha mengkaji tentang Banten, itu bisa menonton karena kajian macam-macam. Di sebelah kiri manuskrip ini isinya tentang filsafat, ditulis oleh Tuan Haji Muhammad Sulaiman. Saya temukan di Gunung Kasur tahun 2003 itu di Kresek, di Kampung Merak di Cewang, itu di Gunung Kasur agak di atas loteng. Karena waktu itu ketika di kampus ada kita belajar kuno, saya rasanya pernah waktu mau pindahan rumah kakek masukin ke Gunung Kasur. Saat itu anaknya saya lihat itu baru umur 8 tahun. Ketika kamu sudah mulia, alhamdulillah masih utuh sehingga masih bisa dibaca. Isinya pembahasan pelaku Al-Ghazali mengomentari tentang makalahnya Aristoteles tentang ketuhanan, tentang filsafat yang ada di dunia. Jadi makanya kajian-kajian zaman dulu sudah berfilsafat, itu ada di manuskripnya. Nah, kaget kalau kajian manuskrip itu lebih kemana-mana. Semuanya akan tahu karena manuskrip adalah sumber ilmu. Manuskrip adalah catatan-catatan ilmu para ulama. Lanjut. Ini aksara yang digunakan lebih dominan aksara Arab dan aksara Hanacara hanya beberapa. Ada 8 manuskrip yang aksara Hanacara di Peradilan, di Serang, dan aksara Hanacara ini adalah isinya tentang sejarah Banten besar. Jadi yang ditulis tahun 1600-an, tapi pemiliknya itu kita belum boleh untuk mengakses lebih banyak untuk sampai di digitalisasi. Cuma saya baru proses pendekatan minimal manuskrip itu aman, tidak pindah tangan, ketika siapapun yang megang menyimpannya pun jangan sampai tenggelam, sehingga hampir relatif manuskrip yang di masyarakat sebelum dilakukan presentasi dengan map seperti ini itu dengan menggunakan map plastik yang ada resepnya. Jangan ada beberapa tambahan zat seperti cengkeh, manis dan kopi untuk menghindari serangga supaya tidak rusak dalam manuskrip itu sendiri. Terus, nah ini karakter isi manuskrip. Nah, karakter isi manuskrip ini yang kita butuh wawasan, butuh pencernaan yang lebih luas. Karena kalau kita
masuk ke dunia manusia, kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab, ilmu linguistik, yang ditulis dengan struktur bahasa Arab, mungkin akan lebih mudah kita mempelajarinya, karena strukturnya secara teoritis sama. Tapi kalau kita menemukan manuskrip yang itu isinya tentang proses pembelajaran dengan bentuk cara-cara segala macam, ini agak sulit untuk proses pembacaannya, karakternya. Maka ada karakter manuskrip proses pembelajaran, ada manuskrip catatan harian, jadi catatan amalan-amalan keseharian, ada manuskrip yang khusus untuk bacaan referensi. Nah, kayak yang di saya yang di ini berulang isinya tentang kitab tafsir Jalalain. Ini masuk kategori manuskrip referensi. Kalau referensi itu baris ke baris itu lebih berdekatan. Tapi kalau yang manuskrip proses pembelajaran itu biasanya ada slot 2-3 cm untuk proses penerjemahan belajar. Ada yang menggunakan rumus mungkin sebagai mubtada, khobar itu menggunakan kho, ada juga yang langsung, sehingga kalau di manuskrip ada tinta merah itu sebagai mata, sedang hitamnya sebagai surat. Nah, ini ada tinta merah dan tinta hitam. Makanya tadi manuskrip betul-betul butuh pendekatan keilmuan yang matang tentang dunia bahasa Arab. Kemudian ketika ada bahasa daerah, karena menggunakan bahasa Jawa lebih dominan di catatan-catatan pinggirnya, itu juga pengetahuan kita harus wawasannya diperbesar. Karena kalau kajian manuskrip hanya terpaku dalam satu kitab fikih, contoh di Banten saya temukan kitab fikih di masyarakat Banten itu adalah Adabul Mar'ah. Orang Banten perempuannya sholatnya di mana, seperti apa segala macam, rangkaian-rangkaian itu etika perempuan Banten itu ada satu dokumen manuskrip, nama kitabnya Adabul Mar'ah. Nah, Adabul Mar'ah ini kenapa masyarakat Banten hari ini seperti ini? Terlihat ada langgar Banten, langgar atau masjid perempuan yang khusus untuk perempuan, dan itu juga ada di di manuskrip yang ada di mana etikanya, hukumnya segala macamnya tentang perempuan di Banten. Kemudian lanjut, ini medianya yang ada di manuskrip, ada kertas daluang, kertas kelapa atau daluang, ada daun lontar, ada hapus. Kalau daluang ini relatif manuskrip yang umurnya dari abad ke-16 ke bawah. Ini daluang seperti tafsir Jalalain ini yang menggunakan lebih tua. Karena daluang 300 tahun itu masih relatif stabil untuk perjalanan. Sementara untuk kertas karopa untuk beberapa ini dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Ini banyak menggunakan kertas karopa, atau kalau sekarangnya itu kertas dalam jenis kokoh, ada apa makna. Kemudian ada daun lontar. Nah, daun lontar itu biasanya dulu di Banten tidak kenal dengan daun lontar, tapi di Banten ada namanya kampung lontar. Mustahil kampung lontar ini tidak ada dunia tulis menulis. Ternyata penulisan dengan daun lontar itu bukan manuskrip yang terkuat. Jadi karena keterbatasan untuk mendapatkan dokumen menulis dokumen dari kertas kayu daluang atau dari kertas karopa, sehingga baru menggunakan daun lontar. Daun lontar itu ditulis dengan menggunakan lidi, kemudian setelah ditulis direbus daunnya kayak bikin papir dari aren, kemudian di tintanya itu dari kemiri yang dihaluskan atau disangrai di punggung dan kemiri. Kemudian setelah terakhir finishing itu dengan minyak sering untuk polishing, untuk pengawet sekaligus untuk menghilangkan bakterinya. Sehingga kalau itu setiap 3 tahun
sampai 5 tahun ini harus dilap kembali kalau dari lokal. Kemirunya itu harus di lagi, harus di apa namanya, tintanya harus diulang lagi posisi ini apa namanya untuk didolokkan. Itu lebih rumit proses didolokkan. Makanya untuk manuskrip didolokkan yang paling banyak ditemukan untuk di Nusantara Bali dengan Lombok itu manuskrip didolokkan karena harganya lebih murah. Sehingga kalau untuk daluan dan kertas ini harganya yang cukup tinggi. Terus yang HVS, manuskrip yang HVS ini karena kemunculan HVS itu baru tahun 1880-an, sehingga kertas HVS ini mulai dijadikan sebagai alat untuk media tulis dan sampai tahun 1940-an. Dan kayak di Al-Hariah dulu, Al-Hariah pusat yang di Citangkil, dokumen-dokumen para leluhurnya, dokumen-dokumen masyarakat itu menggunakan kertas HVS. Sementara dokumen-dokumen dari pemerintahan itu menggunakan kertas Eropa atau kertas dalam jenis kotor. Berikutnya, nah ini saya proses 2017 konservasi dan digitalisasi di Kontang. Ini manuskripnya yang saya temukan 4 bulan sebelum dilakukan ini ada di kandang ayam, di atas kandang ayam, dan banyak kotoran ayam. Awalnya tidak dianggap sepele dan tidak berharga. Ketika dibaca dan keluarganya dulunya segala macam, alhamdulillah ini kemudian sekarang sudah diamankan. Cuma karena harusnya 2020 melakukan konservasi, karena setiap 2 tahun manuskrip ini harus dikonservasi, dibersihkan dari debu, dibersihkan dari segala macamnya supaya umurnya itu lebih awet. Terus berikutnya, nah ini yang di Tanara pusatnya mendapatkan manuskrip kurang lebih dari ada 93 manuskrip dari almarhum Ustaz Khalid ini di depan rumahnya kita proses untuk proses untuk konservasi. Dan ini ya tim seadanya Ipul Aris dan kawan-kawan di Kedai Pusaka untuk berusaha bagaimana menyelamatkan karya-karya ulama Banten. Berikutnya, wong Banten dua tapak luhur. Nanti sampai udah guru belajar ilmu wong salah kaprah wong belah ulama. Nah, terkait dengan ulama Banten, manuskrip yang ada di ini tadi ada nggak manuskrip yang dari Kontang yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Wahab. Jadi Abdullah bin Abdul Wahab itu anaknya Sultan Haji, menulis kitab Masahib, isinya tentang tarekat Rifaiyah, tentang bagaimana pertunjukan brebes dan memainkan benda-benda berbahaya dalam masyarakat Banten. Itu ada di manuskrip Masahib, dan manuskrip Masahib ini juga di dalamnya ada membahas tentang hukum tata negara. Hukum tata negara. Karena permintaan Sultan Jenderal Asikin untuk menyatukan semua frekuensi dari tarekat yang berkembang di Banten untuk kebutuhan negara, sehingga bikinlah kita dokumen itu namanya Fathul Muluk. Jadi Fathul Muluk itu hukum tata negara yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Wahab. Sehingga ketika mengkaji manuskrip, maka kita akan mengkaji semua disiplin ini. Jadi karena mengkaji semua disiplin ini, siapapun yang mengkaji manuskrip, insya Allah akan memahami seluruh disiplin ini. Sampai bagaimana cara melet orang, patah tulang, segala macam itu, karena semuanya tersimpan dalam dokumen manuskrip. Mungkin itu, terima kasih atas segala kekurangannya. Mungkin akan digunakan jawab. Maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi luar biasa. Saya baru mendengar ini juga soal manuskrip. Ini kalau kata